Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video kami dari kelompok 7 mata kuliah teori akuntansi kelas akuntansi 2023L dengan dosen pengampu Profesor Dr. Pujiono SEAK MSI. Jadi, di presentasi atau video hari ini kita akan menjelaskan tentang praktik perataan laba, manajemen laba, dan paradigma dalam teori akuntansi. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mendengarkannya dan melihatnya. Kami dari kelompok 7 ada 6 anggota. Yang pertama Islamati dengan NIM 423, lalu Martayaka dengan NIM 458, lalu Oktavia dengan NIM 461, lalu Riza Hidayatul dengan NIM 462, lalu Afwan Ma'ruf dengan NIM 466, dan saya sendiri Indira Putri dengan NIM 484. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama, itu perbedaan dengan perataan laba. Yang dimana menurut Bill Cawley tahun 1993 dalam Ghazali dan Chariri tahun 2007, yaitu perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tren atau tingkat yang diinginkan. Apa sih yang dimaksud? Jadi manajemen ingin laporan keuangan tampak stabil dan sesuai harapan. Jadi mereka atur supaya terlihat bagus. Lalu Bedelman 1973 dalam Ghazali Chariri, yaitu perataan laba adalah usaha yang disengaja untuk meratakan atau membuat naik turun laba jadi terlihat normal untuk perusahaan. Yaitu kalau tahun ini laba naik banget, mereka bisa tahan sebagian supaya nggak kelihatan meledak, atau kalau turun banget ditambah kan biar nggak kelihatan buruk. Supaya apa? Supaya kelihatan wajar dan stabil. Lalu Coach 1981 dalam Syahriana 2006 yang dimana katanya adalah alat manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba agar sesuai target bisa dilakukan dengan dua cara. Artifisial lewat metode akuntansi, contohnya ganti metode penyusutan atau penjadwalan pendapatan. Lalu metode real lewat transaksi nyata, contohnya tunda pengiriman barang atau percepat penjualan. Yang intinya perataan laba itu seperti trik yang dianggap wajar atau biasa saja dalam praktik bisnis, meskipun sebenarnya bisa menyulitkan pihak lain kalau disalahgunakan. Lalu yang kedua itu materi dampak perataan laba terhadap pengguna laporan keuangan. Perataan laba itu seperti mengatur angka laba supaya kelihatan lebih stabil dan sesuai target, bukan mencerminkan kondisi nyata. Nah, ini tuh bisa berdampak negatif pada pihak yang memakai laporan keuangan. Siapa saja mereka? Yang pertama itu investor pakai laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan memperkirakan keuntungan di masa depan. Kalau laba diatur, mereka bisa tertipu dong, karena laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi nyata. Akibatnya, jadi bisa salah ambil keputusan investasi, misalnya menaruh uang di perusahaan yang ternyata tidak sekuat yang terlihat. Lalu yang kedua, kreditur dan pemberi pinjaman. Bank dan lembaga keuangan melihat laporan keuangan untuk tahu apakah perusahaan mampu untuk membayar utang dan bunga pinjaman. Kalau labanya terlihat stabil karena diratakan, bank bisa salah menilai risiko dan memberi pinjaman ke perusahaan yang sebenarnya tidak layak. Lalu pemegang saham suka perusahaan yang stabil karena dianggap manajemennya bagus. Tapi kalau stabilitasnya itu hasil dari rekayasa, mereka sebenarnya itu tertipu dong. Jadi praktik ini tuh bisa menurunkan kepercayaan karena dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel. Lalu regulator dan otoritas pajak. Pemerintahan dan kantor pajak itu pakai laporan keuangan untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar perusahaan. Kalau laba dimanipulasi, maka jumlah pajak bisa tidak sesuai dan tidak itu merugikan negara. Jadi bisa dianggap pelanggaran atau penyimpangan aturan. Lalu manajemen, perataan laba kadang dilakukan oleh manajemen agar terlihat konsisten, bisa diandalkan. Tapi ini bisa juga jadi bumerang kalau ketahuan melakukan manipulasi karena bisa merusak reputasi dan kepercayaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi etika dan regulasi terkait praktik ini. Yang pertama, tinjauan etika dalam perataan laba. Yang pertama harus ada transparansi. Praktik pelaporan keuangan harus jujur dan terbuka. Perusahaan wajib menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya, bukan direkayasa agar terlihat bagus. Yang kedua, kepatuhan terhadap prinsip integritas. Jadi harus memiliki integritas, yaitu jujur, adil, dan dapat dipercaya. Kalau manajemen sengaja menyamarkan laba demi kepentingan tertentu, misalnya menaikkan harga saham, itu melanggar prinsip etika. Lalu tanggung jawab profesional. Akuntan, manajer
keuangan dan audit harus bertanggung jawab atas keputusan. Mereka tidak boleh ikut atau membiarkan praktik manipulatif yang bisa merugikan pengguna laporan keuangan. Lalu regulasi yang mengatur praktik dari PSAK dan IFRS, PSAK di Indonesia dan IFRS mengatur bagaimana laporan keuangan harus disusun secara benar, akurat, dan dapat dibandingkan. Manipulasi atau perataan laba yang tidak sesuai standar bisa melanggar aturan akuntansi. Lalu peran OJK dan BEI itu mengawasi untuk transparansi dan kejujuran perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Mereka bisa memberi sanksi jika ada praktik manipulatif. Lalu tanggung jawab auditor. Auditor bertugas memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material dan manipulasi. Kalau auditor mengetahui perataan laba yang tidak wajar dan tetap memberikan opini wajar, mereka bisa ikut dimintai pertanggungjawaban. Income smoothing atau perataan laba merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan dengan berbagai macam tujuan agar kinerja perusahaan terlihat stabil dan sehat. Adapun beberapa motif manajemen melakukan perataan laba diantaranya meningkatkan kepuasan pemegang saham, memperbaiki citra perusahaan, meningkatkan persepsi pihak eksternal, meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen, dan meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan di mata investor. Oke, tadi kan sudah dibahas apa itu pengertian dari income smoothing. Nah, di sini saya akan bahas dari teknik perataan laba atau income smoothing. Nah, yang pertama itu ada manipulasi accrual atau accrual based smoothing. Nah, accrual sendiri adalah komponen laba yang tidak terkait langsung dengan arus kas. Nah, manipulasi accrual itu dilakukan dengan mengatur discretionary accrual atau accrual diskresioner melalui kebijakan akuntansi. Nah, contohnya sendiri itu menunda pengakuan piutang atau mempercepat pengakuan utang untuk mengurangi laba di periode tertentu. Yang kedua itu ada manipulasi estimasi akuntansi. Di sini perubahan estimasi akuntansi itu mempengaruhi laba tanpa melanggar PSAK. Tekniknya itu meliputi uh, cadangan piutang tak tertagih, jadi menambah atau mengurangi estimasi piutang tak tertagih untuk menurunkan atau meningkatkan laba. Yang kedua itu penyusutan aset, jadi memperpanjang umur ekonomis aset untuk mengurangi beban penyusutan sehingga laba meningkat. Yang ketiga ada provisi kerugian, jadi membentuk cadangan kerugian proyek atau litigasi untuk mengurangi laba saat ini. Metode yang ketiga yaitu perubahan periode pengakuan pendapatan atau biaya. Nah, ini tuh bisa melalui penundaan pendapatan, jadi menggeser pengakuan pendapatan ke periode berikutnya jika laba saat ini itu terlalu tinggi. Yang kedua itu ada akselerasi biaya, jadi mempercepat pengakuan biaya. Misalnya itu biaya pemeliharaan untuk mengurangi laba di periode tertentu. Teknik yang terakhir itu ada realisasi laba melalui aktivitas real atau real activity manipulation. Nah, meskipun bukan teknik accrual, beberapa perusahaan itu melakukan menjual aset strategisnya untuk menambah laba di periode tertentu. Yang kedua juga melakukan atau menunda investasi riset untuk meningkatkan laba jangka pendek. Nah, di sini saya akan membahas juga contoh kasus dari perataan laba tiap tekniknya. Untuk accrual diskresional sendiri, itu contohnya adalah menunda pengakuan piutang usaha. Itu dampak labanya laba periode sekarang atau penundaan piutang tadi itu labanya akan turun. Yang kedua ada estimasi penyusutan. Itu contohnya yaitu memperpanjang umur mesin dari 5 ke 7 tahun. Dampak untuk labanya sendiri yaitu beban penyusutan berkurang. Yang ketiga itu ada teknik cadangan kerugian. Itu contohnya meningkatkan cadangan piutang tak terdagihnya menjadi sebesar 20%. Nah, dampak untuk labanya sendiri itu menjadi laba bersih berkurang. Baik, yang selanjutnya adalah studi empiris yang mendukung hipotesis mengenai teknik perataan laba. Yang pertama itu ada studi tentang praktik income smoothing sebagai manajemen laba yang wajar. Studi ini dilakukan oleh Dwi Andayani dan Mirta pada tahun 2018 dan Dewi dan Surya Nawa pada tahun 2019 menyatakan bahwa income smoothing itu adalah strategi yang disengaja oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba dengan memindahkan pendapatan dari periode laba yang tinggi
ke periode laba yang rendah. Nah, praktik ini tuh dianggap wajar selama tidak berlebihan dan masih dalam kerangka standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK. Nah, income smoothing dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, mengurangi risiko, dan meningkatkan keandalan prediksi keuangan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peralatan laba. Penelitian ini dilakukan oleh perusahaan manufaktur dan sektor properti di BEI menunjukkan bahwa faktor seperti profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial itu berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Misalnya, financial leverage dan ukuran perusahaan itu sering berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan perataan laba, sedangkan pengaruh profitabilitas dan kepemilikan manajerial itu bervariasi antar studi. Yang ketiga ada pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan kas. Studi pada perusahaan LQ45 periode 2019 sampai 2022 menemukan bahwa kepemilikan kas dan kepemilikan manajerial itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik income smoothing. Sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini itu menunjukkan bahwa manajer yang memiliki kepemilikan lebih besar cenderung melakukan perataan laba untuk menjaga stabilitas laba dan kepercayaan investor. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa studi empiris di Indonesia itu secara konsisten menunjukkan bahwa teknik perataan laba itu memang digunakan oleh manajer sebagai bagian dari praktik manajemen laba yang bertujuan untuk menstabilkan laba perusahaan. Faktor-faktor seperti kepemilikan manajerial, financial leverage, dan ukuran perusahaan itu mempengaruhi praktik perataan laba. Dan income smoothing sendiri itu di Indonesia sudah dianggap wajar selama masih dalam batasan standar akuntansi dan tidak berlebihan, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah dampak teknik perataan laba. Jadi perataan laba itu dapat berdampak positif pada kualitas laba jika dilakukan secara wajar dan dalam batasan aturan akuntansi atau PSAK karena membantu menstabilkan laba yang dilaporkan. Namun, jika perataan laba itu dilakukan berlebihan atau manipulatif, maka kualitas laba justru menurun karena informasi laba itu menjadi kurang transparan dan relevan. Selanjutnya, kualitas audit yang baik itu sangat berperan penting dalam mengawasi dan membatasi praktik perataan laba sehingga menjaga kualitas laba tetap tinggi. Jadi selanjutnya adalah alasan manajemen melakukan earning management atau manajemen laba. Kenapa sih manajer itu melakukan manajemen laba? Dari teori maupun bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa earning atau laba telah dijadikan sebagai suatu target dalam proses penilaian prestasi usaha suatu departemen secara khusus dari manajer atau perusahaan atau organisasi secara umum. Di samping itu, laba atau tingkat keuntungan juga merupakan alat untuk mengurangi biaya keagenan atau agensi cost. Dan dari sisi teori keagenan atau agensi teori, dan juga banyak biaya kontrak dari sisi teori kontrak atau contracting teori. Misalnya pada saat keuntungan dijadikan sebagai patokan dalam pemberian bonus, hal ini akan menciptakan dorongan kepada manajer untuk memanage data keuangan agar dapat menerima bonus seperti yang diinginkan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang earning management atau manajemen laba. Jadi, earning management atau manajemen laba merupakan suatu fenomena baru yang telah menambah wacana perkembangan teori akuntansi. Istilah manajemen laba muncul sebagai konsekuensi langsung dari upaya-upaya manajer atau pembuat laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi, khususnya pada laba atau earnings, demi kepentingan pribadi atau perusahaan. Manajemen laba itu sendiri tidak dapat diartikan sebagai suatu upaya negatif yang merugikan, karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada manipulasi laba. Nah, bagaimana sih cara kerja manajemen laba? Jadi, menurut IRES, ada 3 faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktek-praktek tersebut atau manajemen laba itu, yaitu yang pertama manajemen accrual atau accrual management, penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib atau adoption of mandatory accounting change, dan perubahan akuntansi secara sukarela atau voluntary accounting change. Faktor yang pertama bisa dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan secara pribadi, merupakan wewenang daripada manajer atau manager discretion.
Faktor yang kedua berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara menerapkannya di awal dari waktu yang ditetapkan atau menunda sampai saat berlakunya kebijakan tersebut. Faktor yang ketiga yaitu perubahan metode akuntansi secara sukarela. Biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dipilih dan diakui oleh Badan Akuntansi atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. GAAP. Selanjutnya, definisi paradigma dalam konteks ilmu akuntansi Thomas Kuhn. Menurut Kuhn, paradigma ilmu merupakan suatu kerangka berpikir atau perspektif teoritis yang digunakan oleh sekelompok ilmuwan dalam memandang dan memahami realitas alam. Paradigma ini berfungsi sebagai panduan dasar yang mencakup cara pandang, prinsip-prinsip utama, metode, serta nilai yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam bidang keilmuan tertentu. Dalam hal ini, paradigma berperan layaknya lensa yang membantu ilmuwan dalam mengamati, memahami, dan memberikan solusi atas berbagai persoalan ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Selanjutnya, 4 fase siklus revolusi Thomas S. Kuhn. Yang pertama, pra-paradigma. Pada masa pra-paradigma, masyarakat ilmuwan belum memiliki pandangan yang seragam atau paradigma yang diakui dan digunakan secara luas. Yang kedua, sains normal. Paradigma yang telah mapan menandai fase ilmu pengetahuan normal di mana keberadaan tidak lagi dipertanyakan. Yang ketiga, krisis. Anomali muncul saat paradigma tak lagi sesuai dengan kenyataan dan gagal menjelaskan fenomena. Yang keempat, revolusi ilmiah. Pergantian paradigma terjadi saat metode ilmiah dari paradigma baru dianggap mampu menyelesaikan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah selanjutnya. Yang selanjutnya adalah paradigma dalam teori akuntansi, normatif, positif, kritis, dan postmodern. Yang pertama, teori akuntansi positif adalah teori akuntansi yang berupaya menjelaskan suatu proses dengan menggunakan kemampuan pemahaman serta pengetahuan akuntansi saat menentukan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam menghadapi kondisi di masa yang akan datang. Yang kedua, teori normatif didasarkan atas upaya pembenaran tentang apa yang seharusnya dipraktekkan. Teori normatif disebut juga teori a priori, bersifat deduktif karena bukan hasil dari penelitian empiris. Yang ketiga, teori kritis. Paradigma ini menggabungkan kesadaran akan makna subjektif dengan struktur objektif dengan tujuan utama untuk membebaskan individu dari penindasan sistematik dan mengubah struktur sosial yang dianggap tidak adil. Yang keempat, paradigma postmodernisme dalam konteks penelitian akuntansi adalah cara pandang yang lahir sebagai reaksi kritis terhadap kelemahan paradigma modernisme atau positisme. Perbedaan dan pergeseran paradigma dalam pengembangan teori akuntansi. Perbedaan paradigma dalam pengembangan teori akuntansi. Dalam perkembangan ilmu akuntansi, terdapat berbagai paradigma atau pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi. Paradigma ini menggambarkan cara pandang ilmuwan atau peneliti dalam memahami dan juga menjelaskan fenomena akuntansi. Beberapa paradigma tersebut adalah paradigma normatif, paradigma positivis, paradigma behavioral, dan juga paradigma sosial atau kritis. Pergeseran paradigma dalam pengembangan teori akuntansi. Pada periode sebelum 1970-an menggunakan paradigma normatif dengan ciri utama preskriptis dan tidak berbasis data empiris, fokus pada menentukan standar ideal akuntansi dengan contoh pendekatan atau teori nilai kini dan normatif income theory. Lalu untuk periode 1970-an sampai dengan 1980-an menggunakan paradigma positivis dengan ciri utama deskriptif dan juga berbasis observasi dan data empiris. Fokus untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku dalam praktik akuntansi dengan contoh pendekatan atau teori positive accounting theory dan capital market research. Lalu untuk periode 1980-an sampai 1990-an menggunakan paradigma behavioral dengan ciri utama memperhatikan aspek psikologis dan perilaku manusia terhadap informasi akuntansi dan fokus pada bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan.
dengan contoh pendekatan atau teori penelitian eksperimental, persepsi investor, dan pengaruh insentif. Pada periode 1990-an sampai dengan sekarang menggunakan paradigma sosial dan kritis dengan ciri utama konteks sosial politik, etika, kekuasaan, dan juga lingkungan, dengan fokus pada peran akuntansi dalam struktur sosial dan isu keberlanjutan, dengan contoh teori atau pendekatan legitimasi teori, stakeholder teori, critical accounting teori, dan environmental accounting. Contoh teori dalam masing-masing paradigma. Contoh teori dalam paradigma normatif adalah teori pendapatan, current cost accounting, price level accounting, dan accounting principle board conceptual framework. Contoh teori dalam paradigma positivis adalah positive accounting theory, efficient market hypothesis, dan agency theory. Contoh teori dalam paradigma behavioral adalah theory of decision usefulness, cognitive dissonance theory, dan prospect theory. Contoh teori dalam paradigma sosial dan kritis adalah legitimasi teori, stakeholder teori, critical accounting theory, dan environmental accounting. Bagaimana paradigma mempengaruhi penyusunan standar akuntansi? Paradigma dalam akuntansi berperan besar dalam membentuk cara berpikir, pendekatan, dan tujuan dalam penyusunan standar akuntansi. Paradigma yang dianut suatu lembaga atau negara akan mempengaruhi filosofi dasar, struktur konseptual, dan juga prioritas dalam menetapkan standar. Dalam paradigma normatif, penyusunan standar akuntansi dilakukan dengan pendekatan preskriptif. Pengaruhnya adalah standar menjadi teoritis dan ideal, namun terkadang sulit diterapkan karena tidak mempertimbangkan realitas bisnis. Dalam paradigma positivis, standar akuntansi disusun berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi di praktik. Pengaruhnya adalah standar menjadi lebih praktis dan dapat diterima pasar, tetapi bisa cenderung kompromistis karena mempertimbangkan berbagai kepentingan. Paradigma behavioral menekankan bahwa informasi akuntansi memengaruhi perilaku individu, seperti investor, auditor, dan juga manajer. Pengaruhnya adalah standar menjadi lebih user-friendly, komunikatif, dan mempertimbangkan persepsi serta kebutuhan pengguna. Paradigma sosial dan kritis melihat bahwa standar akuntansi tidak netral, melainkan bisa memperkuat kekuasaan ekonomi tertentu. Pengaruhnya adalah standar mulai mencakup aspek non-keuangan, mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami topik dengan baik. Sampai jumpa!